Shalom. Puji Tuhan. Boleh senggol kanan kiri katakan, ojo turu loh ya. Iya. Karena kursinya nyaman, AC-nya dingin. Nah ini rawan buat tidur ini ya. Tapi saya percaya hari ini kita semua akan dibakar dengan Roh Kudus. Karena ini minggu-minggu Pentakosta. Jadi Pentakosta diambil dari kata pente dan koste, atau penta atau koste. Penta diambil dari kata 5 dan koste diambil dari kata puluh atau 10, yaitu 50 hari setelah kebangkitan Yesus dan 10 hari setelah kenaikan Yesus. Di mana Roh Kudus itu dicurahkan ribuan tahun yang lalu, dan saya percaya Roh Kudus yang dicurahkan ribuan tahun yang lalu masih bekerja dengan cara yang sama sampai hari ini. Yang percaya katakan amin, puji Tuhan. Kita percaya ada yang namanya, kita mengenal ada yang namanya 2 baptisan. Yang pertama yaitu baptisan selam, dan yang kedua ada yang namanya baptisan Roh Kudus. Kita lihat di Matius 3 ayat yang ke-11. Dikatakan, aku membaptis kamu. Di sini Yohanes membaptis, berkata, membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian hari padaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Baptisan selam itu berbicara tentang identitas. Jadi identitas yang baru di dalam Tuhan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Tetapi di situ dikatakan bahwa ia akan membaptis dengan Roh Kudus, dengan api. Nah, ada namanya baptisan Roh Kudus. Kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-5. Dinubuatkan dan digenapi. Dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Terus Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, yaitu dunamis. Kalau Roh Kudus, yaitu parakletos, turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, yaitu martus, atau kata lainnya martir, di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Baptisan Roh Kudus itu berbicara tentang otoritas. Jadi kalau baptisan selam berbicara identitas, kalau baptisan Roh Kudus berbicara otoritas. Jadi dengan identitas yang baru kita diberikan kuasa, yaitu dunamis. Untuk apa? Untuk kita bisa menang atas setiap kuasa jahat yang ada dalam dunia ini. Jadi kita sudah diberikan kuasa. Nah hari ini saya juga akan melayani baptisan Roh Kudus. Bagi Anda yang rindu untuk dilayani baptisan Roh, setelah firman saya akan membuka altar dan saya rindu untuk melayani dalam baptisan Roh Kudus. Sebab Roh itu yang akan membaptis Anda, saya cuman perantara. Di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38 dikatakan, jawab Petrus kepada jemaat mula-mula, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia Roh Kudus yang Anda bisa baca di 1 Korintus 12. Ya, jadi ada 9 karunia Roh Kudus. Jadi ketika kita dibaptis selam, kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka kita akan memperoleh karunia Roh Kudus. Sekarang saya mau katakan bahwa ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, kita hidup bersama dengan Roh, maka kita tidak lagi hidup di dalam yang namanya keterikatan. Ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kenapa perlu kata merdeka bukan kata bebas? Karena kata merdeka ini berbicara dulunya kita dijajah. Dijajah oleh siapa? Oleh dosa, oleh iblis. Akhirnya kita merdeka. Saya tidak tahu hari ini apa yang sedang alami. Mungkin Anda seperti sedang terikat oleh sesuatu. Tapi saya mau katakan di hadapan Roh Allah, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Dan dia rindu untuk memerdekakan. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita lihat di Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ayat yang ke-7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Tanpa sadar, bisa jadi kita hidup kelihatannya baik-baik aja. Padahal kalau kita tidak hidup dekat dengan Roh Kudus, kita bisa terikat dan kuasa jahat. Dan itu biasanya nanti kelihatan waktu di hadirat Tuhan. Makanya jangan takut Bapak Ibu Saudara, kita punya Roh Allah, kita punya Roh Kudus, bahkan dikatakan firman Tuhan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Dan ada Roh Allah yang tinggal, maka kita sudah dimerdekakan dari segala keterikatan. Yang percaya katakan, amin.
Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 12 ada 9 karunia Roh Kudus. Dan di situ tidak dikatakan kalau bisa ngelihat setan itu karunia Roh Kudus. Jadi kalau orang lihat setan itu saya katakan bukan karunia, bukan anugerah, bukan talenta, tapi itu keterikatan, itu adalah kutuk keturunan. Keluaran 20 ayat 5, kita lihat di Keluaran 20 ayat yang kelima. Makanya kita harus hati-hati. Jangan kita bermain-main dengan kuasa gelap. Kenapa? Setan bisa kasih kekayaan, setan bisa kasih berkat melimpah, tapi setan kalau ngasih nggak pernah gratis, nggak pernah cuma-cuma, pasti dia ngasih, pasti dia minta apa namanya tumbal, bukan tumpeng ya, apalagi sambal tumpang lah itu bukan. Kita lihat di Keluaran 20, jangan sujud menyembah kepadanya ilah lain, Allah lain, berhala. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Apakah setan ada? Iya dia ada, tapi bukan seperti kepala terbang, rambut terbang. Itu manipulasi setan, itu permainan setan. Saya mau katakan setan bapak pendusta. Makanya setan itu suka mengimajinasi, memanipulasi. Contoh kalau di daerah kita, setannya seperti apa? Pakai kolor. Pakai daster, ya kan? Kalau di luar negeri pakai jas, ada yang kayak gini juga. Nah, karena sesuai dengan imajinasi. Ya. Suatu ketika ada anak muda datang sama saya, oh Yoel, tolong saya dilayani. Kenapa? Saya nggak nyaman tiap hari ngelihat kepala terbang katanya. Kepala terbang. Terus saya tanya, ada nggak orang tuamu atau kakek nenek yang pernah bermain dengan kuasa gelap? Terus dia katakan, kakek nenek nggak ada, papa mama enggak. Yuk kita doa sama-sama. Ketika doa teringatlah ternyata om tantenya yang bermain dengan kuasa gelap. Akhirnya kita doa pelepasan, saya layani pelepasan dan puji Tuhan hari ini sudah lepas, gak bisa ngeliat lagi. Beberapa kali sering mau diganggu tapi saya bilang kalau mau diganggu tengging dalam nama Yesus. Jadi jangan kita mau dibodoh-bodohin. Jangan mau kita dimanipulasi oleh setan, apalagi kalau ada yang masih suka nonton film horor ya. Ngusir setan itu caranya nggak seperti itu ya. Pakai kalung salib ini ya. Pakai Alkitab gitu ya. Setan tuh gak takut sama itu. Setan tuh takut sama Kristus Yesus. Ya. Ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Yes. Dalam beberapa kesempatan saya pelayanan di Bandung. Dalam KKR anak muda. Ada satu anak muda waktu didoakan langsung dia. Kayak harimau ya. Wah. Saya gak tahu apa karena habis makan biskuit ya. Wah. Gitu. Ya. Jadi wah. Tapi dia mau cekik saya gak bisa. Langsung dalam nama Yesus. Geblak dia. Muntah. Terus saya tanya, kenapa Nyu? Tadi kamu gitu Nyu. Iya maaf nih. Saya ini suka baca ini loh, primbon. Tahu ya, primbon. Ramalan, zodiak. Suka begitu-begitu. Saya mau katakan hari ini kamu sudah dilepaskan. Jangan lagi mengikat dirimu dengan hal-hal seperti itu. Sudah kita gak usah baca-baca ramalan. Oh kalau bintangnya hari ini Leo, ini bukan kuku Leo ya, tapi bintang Leo. Hari ini jodohnya lancar. Wah, jangan lupa sudah punya istri lo ya, mentang-mentang jodohnya lancar dibaca gitu ya. Ekonominya lancar. Lo itu bikinan manusia, kita gak hidup dari tulisan manusia, kita hidup dari firman Tuhan. Cuma satu ramalan yang boleh kita percaya, apa itu? Ramalan cuaca. Itu, ya. Takutnya kita gak lihat tuh hujan ya. Iya. Jadi jangan mau kita terikat. Itu permainan setan semua. Ya. Makanya hari ini kenapa penting untuk saya menyampaikan kebenaran ini? Karena kita mau hidup dipimpin oleh Roh. Kita mau dimerdekakan oleh Roh Kudus. Karena ini janji Tuhan kepada setiap kita supaya kita menjadi hamba yang merdeka. Jadi sudah ya anak-anak muda, saya melihat anak-anak muda, jangan lagi diem-diem ke sebelah. Nonton film horor. Tapi kan aku punya roh yang lebih besar dari horor. Ya enggak ngono ya, caranya enggak seperti itu. Ya. Saya percaya ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Yang terikat dilepaskan. Nah, nanti kita akan belajar apa saja ikatan-ikatan yang perlu dilepaskan. Dan kita akan belajar sama-sama. Di sini saya sungguh rindu. Kenapa? Karena gereja adalah bengkel. Bukan untuk menghakimi tetapi untuk proses. Karena setiap orang punya proses sendiri-sendiri. Ya, gak ada yang lebih hina, gak ada yang lebih hancur, gak ada yang lebih baik. Semua sama-sama punya proses, sama-sama katakan proses. Ya, jadi kita mau berproses, kita lihat di Galatia 5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Supaya kita hidup sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah lagi gunakan
Perhambaan, jadi kalau sudah hidup dalam Yesus jangan dulu gini loh, dulu gitu loh, dulu gunu loh, ya gunu gini gitu loh ya. Jangan. Setan akan selalu suka mengintimidasi masa lalu kita. 10 tahun lalu kamu gini loh, itu setan. Ya, jadi kalau ada teman kita yang suka ngungkit masa lalu berarti teman kita? Ya ada yang jawab ya, bukan saya. Karena teman yang baik tidak mengungkit masa lalu, tapi teman yang baik mengajak kita, mendukung kita untuk masa depan yang baik. Dan sahabat yang paling setia siapa namanya? Yesus namanya. Mungkin manusia nggak selalu bisa nolong kita. Mungkin dalam keadaan kita susah, manusia nggak bisa nolong kita. Tapi Yesus mau tolong kita. Dikatakan di ayat yang kedua. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu, ayat yang ketiga. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat, ayat yang keempat. Jika kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia, ayat yang kelima. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan, ayat yang keenam. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih, ayat yang ketujuh. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ya, di situ tadi diungkit soal sunat menyunat. Saya mau tanya ini pertanyaan, mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu jawabannya. Menurut Anda, orang Kristen itu wajib sunat nggak sekarang? Wajib? Enggak. Jawabannya tidak wajib. Kenapa? Karena dikatakan sunat itu hukum Taurat. Sebab Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Tapi saya jawab, sunat itu baik bagi pria karena itu untuk kesehatan dan kebersihan. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Karena berbicara sunat dalam sudut pandang kekristenan itu bukan lagi soal hukum Taurat atau ibadah, tapi itu soal biologis atau medis. Supaya bersih dan sehat. Mengerti Bapak Ibu Saudara? Karena kita melihat bahwa memang betul hukum Taurat mencatat anak laki-laki wajib disunat. Tetapi apa makna dari tadi itu? Dikatakan dari Paulus, kalau kamu menyunatkan dirimu dan kamu mendekatkan dirimu pada hukum Taurat, ya sia-sialah percayamu pada Yesus karena kamu jadi dikuk dalam hukum Taurat. Padahal Yesus datang untuk mengenapi hukum Taurat dan Yesus datang membawa kasih karunia. Artinya apa? Kita sudah tidak lagi dalam kuk perhambaan. Hanya melalui percaya Yesus, hidup di dalam Yesus, kita beroleh keselamatan. Kalau dulu orang harus melakukan hukum Taurat, ada 617 misvot dan 200 misvot harus dilakukan di dalam bait suci atau bait Allah. Jadi kita mengerti sekarang, kita tidak mau lagi hidup di namanya legalistik. Apa itu legalistik? Nah, saya akan jelaskan. Begini dosa, begitu dosa, begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Karena kita hidup di tengah-tengah memang ada yang namanya konservatif. Apa itu konservatif? Contoh, saya pendeta. Kalau saya pakai celana sobek-sobek, pasti nanti ada yang komplain. Loh, pendeta kok sobek-sobek celananya? Padahal itu enggak esensi. Tetapi saya menghormati jemaat karena saya enggak mau jadi batu sandungan. Nanti kita akan belajar sama-sama. Apa maksud? Bagaimana mengerti tentang kita tidak hidup lagi namanya legalistik. Karena Paulus menulis ini karena banyak pada saat itu jemaat-jemaat yang legalistik. Dosa begini, dosa begitu, begini dosa, begitu dosa. Tapi kita mau mengerti bahwa kita sekarang sudah tidak hidup dalam hukum Taurat, tapi kita harus hidup dalam namanya kebenaran Kristus. Kita lihat di Galatia 2 ayat yang ke-19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus, ayat 20. Demikian, aku hidup bukan lagi aku hidup sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Banyak orang bertanya, jadi orang Kristen gak enak, kenapa? Gitu gak boleh, gini gak boleh, gak bebas. Inilah salah kaprah mengerti tentang yang namanya kehidupan kebebasan dalam Kristus. Suatu ketika saya ngobrol dengan seorang anak muda. Pak Yoel, saya mau diskusi, boleh. Sampai malam, siap. Sampai pagi, oke, gaspol. Dia tanya sama saya, kalau jadi orang Kristen, dibatasin ya hidupnya ya?
Mabuk-mabuk nggak boleh. Yang joget-joget malam-malam itu nggak boleh. Merokok nggak boleh. Narkoba sudah pasti nggak boleh. Selain di Kristen nggak boleh, di negara secara hukum juga nggak boleh. Terus saya bilang, kamu ngerti nggak sih makna kebebasan itu artinya apa? Terus saya tanya, oke, kamu ini ya, merokok ya? Ya, saya merokok. Kamu minum minuman keras ya? Ya, saya minum minuman keras. Maksudnya minum batu, minum genteng, gitu kan keras ya. Terus yang ketiga, kamu suka pergi malam-malam itu ya? Klub malam ya? Iya. Kalau narkoba saya nggak tanya, nanti kalau dia ngaku ketangkep dia bahaya ya. Terus saya tanya, kamu merokok ya? Iya. Kamu bisa berhenti ngerokok nggak? Sulit Pak. Sehari itu nggak bisa kalau nggak satu kotak itu Pak, nggak bisa, sulit. Terus yang kedua, kamu minum kan? Iya. Kamu bisa berhenti minum? Nggak bisa. Tiap malam harus minimal 1 botol Pak. Terus kamu pergi ke klub malam, joget-joget. Iya, bisa berhenti nggak sehari nggak ke joget-joget? Sulit, nggak bisa saya. Narkoba nggak saya tanya. Ya. Terus saya balik pertanyaan dia dengan pertanyaan saya. Menurut Anda saya bisa merokok nggak? Dia tanya, ya bisa ya enggak. Ya saya jawab, saya bisa memilih untuk merokok dan saya bisa memilih untuk tidak merokok. Berarti yang bebas siapa nih? Saya atau dia? Saya. Karena saya punya 2 pilihan. Memilih untuk merokok atau memilih untuk tidak merokok. Terus yang kedua, minum-minuman. Saya bisa minum nggak? Bisa. Tapi saya memilih untuk tidak minum. Berarti saya punya 2 pilihan. Memilih minum, memilih untuk tidak minum. Kenapa saya nggak mau lakukan itu? Karena saya tahu ada Kristus Yesus yang hidup dalam diri saya. Yang ketiga, saya bisa nggak pergi ke night club, ke diskotik? Bisa, tapi saya memilih untuk tidak pergi ke sana. Karena saya tahu di sana bisa terjadi jatuh dalam dosa persinahan. Jadi pertanyaannya, makna bebas itu apakah kita hidup seenaknya, atau kita bisa memilih untuk melakukan A, atau tidak melakukan A. Itu makna kebebasan. Jadi kita memahami sekarang bahwa oh iya, sudah ada kemerdekaan. Kemerdekaan artinya kita sudah dilepaskan dari segala keterikatan. Dengan hikmat ini ketika saya sampaikan sama anak muda ini, gak apa-apa, ada proses. Saya tidak menghakimi Anda, tapi ada proses. Ya, kenapa? Kenapa kita harus hidup dipimpin oleh Roh? Karena ada daging. Apa saja daging? Galatia 5 ayat 16. Kita melihat, supaya hari ini kita bisa koreksi sama-sama. Kalau kita ada daging-daging yang kita lakukan, kita mau proses menjadi benar. Saya tidak menghakimi ya, proses menjadi benar. Saya mendukung proses untuk menjadi benar. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Pencabulan. Ada yang masih cabul di sini? Nggak usah angkat tangan, ya. Nggak usah, ya, nanti kan malu. Tapi kalau masih ada proses, nggak apa-apa. Ada yang masih suka nonton film porno? Yang suka film porno katakan, oh nggak ada, puji Tuhan, belum ada yang terjebak ini ya. Soalnya kita biasa positif ya, yang diberkati amin, yang masuk surga amin, yang masuk neraka, jangan tidur ya Pak ya. Hati-hati, pencabulan nggak hanya secara aksi, tapi secara pikiran juga. Anda melihat cewek sudah berpikiran kotor, itu sudah pencabulan. Matius 5 berkata demikian. Anda melihat lelaki, Anda sudah berpikiran kotor, berfantasi, Anda sudah bercabulan. Zaman sekarang ini aneh-aneh. Sekarang pakai boneka, pakai kartun, anime, manga. Ya. Fotonya pakai apa ya? Ini Shizuka, wah, pacarku Shizuka. Mengerikan sekali loh. Aku punya pacar namanya Shizuka. Loh itu apa enggak menyimpang? Padahal kartun loh. Saya banyak melihat, tapi saya percaya sini enggak ada ya. Atau enggak ada yang ngaku ini. Dipasang di WA-nya. I love you Shizuka.
Loh Shizuka itu kartun tahu ya, Doraemon ya. Hati-hati. Itu termasuk pencabulan. Kenapa? Karena membayangkan Shizuka. Oh Shizuka. Ya. Apalagi kecemaran. Hal-hal yang gak baik, hal najis. Apalagi hawa nafsu. Hawa nafsu di sini gak hanya berbicara secara seksual. Tetapi ambisi untuk jahat sama orang. Ambisi untuk menjegal orang. Nafsu jahat. Ayat 20. Penyembahan berhala. Berhala sekarang gak bicara patung. Kalau kita mengacu kepada 10 perintah Allah, jangan membuat patung. Kenapa? Karena 10 perintah Allah dibuat untuk bangsa Israel. Bangsa Israel itu kan bikin patung waktu itu. Tetapi hari ini kita dikatakan jangan menyembah berhala. Berhala itu apa? Barang kita bisa jadi berhala. Hobi kita bisa jadi berhala kalau itu menjadi nomor 1. Nomor 2 kan Tuhan. Hati-hati. Apalagi sihir. Oh saya masih percaya anak Tuhan. Orang percaya jangan takut dengan yang namanya santet. Kalau ada orang bisnis mau jahat, mau kirim kuasa gelap, ada mau kirim kuasa. Gak usah takut, dalam nama Yesus segala setan keluar. Segala roh jahat terusir. Saya punya satu kesaksian. Pada saat suatu kali ada seorang ibu WA saya gak tahu beliau dapat nomor saya dari mana. Beliau WA saya, Pak Yoel tolong saya didoakan. Kenapa Bu? Orang kok selalu bilang toko saya tutup ya, padahal toko saya buka. Ayo sama-sama kita doa Bu, kita doa bersama. Saya berdoa, terus saya ngomong, Bu, Ibu merasa enggak punya musuh atau saingan bisnis? Saya bilang begitu, ibunya bilang, loh kok tahu Pak Yoel? Ya itu Roh Kudus Bu, saya cuman alat itu dari Roh Kudus. Ya gini Bu, sama-sama yuk 3 hari kita doa puasa bersama, kita berdoa bareng. Supaya segala kuasa jahat itu ditengking, dihancurkan, segala sihir dipatahkan. Akhirnya sama-sama kita doa 3 hari, 3 malam doa puasa. Kalau doa itu disertai puasa ya, puasa disertai doa. Kalau doa doang, ya nggak ada puasanya ya berarti cuma doa. Kalau puasa aja tanpa doa, jadinya diet ya kan. Akhirnya kita doa puasa, kita doa puasa, hari ketiga, tahukah saudara, langsung tokonya rame. Dan saya mau katakan, ya itu pekerjaan Allah kita. Dia sanggup melindungi kita. Memang dalam praktik bisnis ada loh kuasa-kuasa gelap itu, penglaris. Tapi saya masih percaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya pasti dilindungi oleh Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan akhirnya ibunya sudah oke, saya katakan ya udah Bu, saya cuma alat, jangan mengkultuskan saya, jangan mendukunkan saya. Ibu silakan dekat sendiri dengan Tuhan. Karena kenapa? Seringkali kita mengkultuskan hamba Tuhan itu yang bahaya. Wah ini sakti nih. Wah bahaya nih. Kalau saya dibilang sakti, saya nyari kitab suci ke timur nanti ya jangan. Ya. Atau apa? Arek sakti, oh ya keras sakti. Enggak, saya cuma alat aja. Jadi saya percaya Anda semua pun juga dipenuhi kuasa oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan, amin. Lanjut, perseteruan, pertengkaran, perselisihan, iri hati, amarah. Marah boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh amarah. Amarah itu ada dendam. Coba kita lihat beberapa berita-berita karena kita itu suka apa ya? Bad news is a good news. Beritanya tentang orang membunuh, anak membunuh ibunya, ibu membunuh anaknya, majikan membunuh pegawainya, pegawai membunuh bosnya. Loh itu berita sehari-hari kan. Kalau ditanya kenapa kamu kok membunuh majikanmu? Jawabannya apa? Karena tiap hari saya dimaki-maki, saya ditendang-tendang. Amarah itu. Amarah membawa kebinasaan. Tapi kalau marah boleh, Tuhan Yesus ya marah kok. Waktu di bait suci, Yesus datang untuk menebus dosa. Yesus datang untuk mengenapi hukum Taurat. Lah kok malah dagang burung di bait suci. Apa yang Yesus lakukan? Geblak meja. Itu secara prinsip, secara makna bahwa Yesus marah karena orang-orang yang melecehkan kedatangan Yesus. Karena Yesus datang untuk menebus dosa. Nah implikasinya apa? Kalau memang prinsip ya boleh kita tegas, boleh kita marah, selesai. Tapi gak usah banting meja ya. Nanti banting meja katanya, kan saya mau seperti Yesus. Yesus kan juga banting meja. Gak ngono caranya, gak begitu ya. Karena kita sering harafiah, gak seperti itu. Jadi boleh marah tapi bukan marah-marah, bukan amarah. Bahkan dikatakan selesaikan masalahmu hari ini. Jangan sampai matahari terbenam, marahnya selesaikan hari ini. Kalau sampai matahari terbenam itu akan jadi dendam. Dikatakan selanjutnya, kepentingan diri sendiri, egois, mau menang sendiri, percideraan, ya, suka jegal, roh pemecah belah, ya, gosip, adu domba. Ya kan. Kenapa sih kok istilahnya adu domba, ada yang tahu nggak? Karena domba itu gampang diadu,
Dia aja gitu. Jadi adu domba. Ya. Terus selanjutnya ayat 21. Kedengkian, kemabbukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22. Nah ini kesukaan kita semua. Buah roh. Nah saya perlu jelaskan buah roh ini bukan 9 buah. Tapi 1 buah dengan 9 rasa. Jadi seperti buah apel ada manis, ada kecut, ada asam. Ya, seperti buah mangga ada asam, ada manis. Nah gitu. Jadi ini satu kait. Jadi kita nggak bisa, saya cuma mau kasih aja. Enggak. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus maka kita punya kasih. Nah ini ya, bisa nyanyi kita ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini yang disebut pikul salib. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Jadi hari ini kita rindu untuk hidup dipimpin roh. Kalau Anda merasa, oh iya ya saya kok masih melakukan cabul, saya kok masih suka iri, saya kok suka masih pecah belah, memecah belah. Berarti hari ini yuk proses. Gak apa-apa proses. Setiap orang itu ada yang proses cepat, ada yang proses lambat. Tapi kita berproses. Ya betul, gereja adalah bengkel. Saya mau tanya kalau mobil, motor masuk bengkel didiamkan aja atau mobil itu dibenerin spare partnya, diganti olinya, atau mobilnya didiamkan? Diganti olinya, dibenerkan spare partnya. Kira-kira kalau diganti oli sakit gak? Sakit. Yang dulu suka marah-marah, sekarang belajar sabar. Yang dulu suka mukul, sekarang belajar ringan tangan. Apa? Kok ringan tangan, mohon maaf ya. Jadi sabar ya. Ringan tangan podo ae ya. Jadi sabar ya. Nah sekarang ketika kita tahu hidup dalam roh, saya mau jelaskan secara cepat. Tadi saya sudah sampaikan secara dogma, secara doktrin. Sekarang saya mau sampaikan secara etika. Ya, dogma dan etika. Bagaimana hidup di dalam roh? Yang pertama, apa yang kita lakukan biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi parameternya menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita lakukan itu, Tuhan disenangkan gak ya? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, itu kalau kita lakukan, jadi batu sandungan gak ya buat yang lain? Jadi berkat gak ya buat orang lain? Baru yang ketiga, kalau kita lakukan itu kita terikat apa enggak ya? Nah ini 3 poin yang kita harus ingat. Supaya dalam kehidupan kita tidak lagi dosa gak ya? Dosa gak ya? Dosa gak ya? 3 poin ini untuk tahu, karena kalau gak menyenangkan hati Tuhan pasti dosa itu. Kalau itu membuat terikat itu pasti dosa. Kalau itu jadi batu sandungan itu pasti dosa. Nah beberapa catatan saya, sekali lagi ya, kalau saya sebutkan ini, mohon maaf saya bukan menghakimi tapi saya mau mengajak kita berproses. Sama-sama katakan proses. Proses. Yang pertama, nah ini secara jelas di Alkitab dikatakan tentang perceraian. Matius 19 ayat yang ke-6. Nah ini secara doktrinnya dulu ya. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Secara dogma tidak ada cerai. Tapi etikanya, ya kalau memang ada perceraian ya sudah, yang lalu ditutup, tidak usah diungkit, ke depannya jangan mengulangi kesalahan. Bapak Gembala sudah jelas menyatakan ya bahwa tentang status-status ini di beberapa minggu yang lalu, tentang status pernikahan dan perceraian, dan saya rasa tidak menjadi abu-abu dan tidak menjadi blur atau menjadi buram, tetapi jelas bahwa kita tidak mengenal perceraian, tetapi memang ada dalam etikanya, ada proses, ada terjadi perceraian. Kalau ada yang tanya sama saya punya pandangan, ini pandangan saya. Tapi kalau KDRT dipukul ini gimana? Tetap bagaimanapun kalau bisa rekonsiliasi, tidak ada kata cerai. Ya, kalau berzina bagaimana? Nah ini nanti kapan-kapan kalau bisa di YouTube saya sudah bahas juga. Bahwa bagaimanapun tetap rekonsiliasi karena saya hamba Tuhan. Ya, saya tidak akan menyarankan untuk yang tidak baik. Saya juga sudah menjalankan namanya biro jodoh dan saya terus terang. Ada beberapa orang yang mengaku cerai hidup. Minta dicarikan pasangan. Saya katakan kalau mantan Anda masih belum nikah, saya selalu rujukannya kembali rekonsiliasi dengan mantan Anda. Ya, kembali. Tapi kalau mantan Anda sudah terlanjur nikah, ya sudah. Tapi tidak bisa diberkati,
tapi yang namanya diteguhkan. Bagaimana dengan yang cerai mati? Janda, duda yang mati, artinya dipisahkan oleh maut. Ya saya bantu tapi kategori khusus. Tapi itu pun juga namanya diteguhkan. Jadi itu ada kejelasan, tidak blur. Gitu ya. Ada satu pemahaman. Ya, kenapa saya perlu sampaikan ini? Supaya jelas. Dan ketika saya sampaikan ke setiap orang mereka, oh ya kami mengerti, saya mengerti. Jadi tidak ada abu-abu, ada sudut pandang, ada sudut pandang, ada sudut pandang. Tetapi saya percaya bahwa kehidupan yang lalu itu sudah berlalu, ya kita lihat kehidupan yang masa depan. Karena Tuhan gak pernah ngungkit masa lalu. Kalau sudah terjadi di masa lalu ya sudah, mau gimana lagi. Makanya saya bikin biro jodoh dengan visi lainnya adalah supaya dalam pacaran yang sehat, terjadi pernikahan yang sehat. Dalam pernikahan yang sehat bisa jadi parenting yang sehat. Ya, jadi itu menjadi kebenaran karena saya perlu menyampaikan kebenaran ini. Ya, terus selanjutnya apalagi LGBT. Nah ini Roma 1 ayat 25. Ini juga saya kategorikan adalah keterikatan. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa LGBT ini gak benar. Tapi kita bukan membenci orangnya, tapi membenci dosanya. Saya bersyukur punya Bapak Gembala yang open-minded. Bapak Gembala yang mengerti zaman modern. Kenapa? Anak-anak muda sekarang itu juga open-minded tentang LGBT. Itu kan hormon, itu kan ini. Oh saya mau katakan ini juga termasuk penyimpangan roh. Roh perjinahan. Kenapa? Karena saya ada kesaksian dulu LGBT dilayani bisa kok jadi normal sekarang kok. Jadi no excuse. Tetapi di gereja ini, kalau ada Anda yang LGBT, Anda diterima tapi Anda dipulihkan supaya jadi normal, jadi benar. Ya, karena LGBT gak benar. Firman Tuhan katakan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Apalagi Adam dan Japro, enggak. Ya. Nah nanti orang tua pun juga akan mengerti bagaimana ketika kalau ada mengalami di pergumpulan sekolahnya, anak-anaknya punya teman-teman yang seperti ini. Karena ini sudah era digital milenial. Di teens ada kejadian. Ko Yoel saya mau tanya konsultasi, 6 SD cerita. Saya punya teman lesbi. 6 SD. Lantas apakah kita tidak menyuarakan kebenaran? Artinya kita bukan membenci pendosa, tapi kita membenci dosanya. Karena apa? Pendosa itu harus ditobatkan. Sekali lagi proses. Di gereja ini kita mau memproses, proses. Karena saya percaya Tuhan sanggup memulihkan, termasuk juga LGBT. Oh ini kan HAM. Kalau sakit, mau nggak bantuin bayar obatnya? Dan tahu sakitnya kalau G sakitnya apa? AIDS nggak ada obatnya. HIV nggak ada obatnya. Bisa? Sanggup? Kalau yang teriak-teriak HAM. Bisa untuk untuk membayarin obat perawatannya? Kadang-kadang cuma ngomong doang. Tapi saya percaya di tempat ini kita mau proses. Yang ketiga, tentang merokok atau vape. Tubuhmu adalah bait Allah. Nah, saya sempat singgung di beberapa minggu yang lalu. Nah, ini. Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 13. Kenapa Alkitab nggak menulis secara detail? Karena lihat ditulis secara detail, wake, dilarang merokok, dilarang ini. Wake Alkitab, kita ke gereja bawa Alkitab manggul gitu. Ya karena saking dicatat, tapi firman Tuhan memberikan kita pengertian. Kita lihat, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh. Saya mau tanya, orang kalau merokok pasti satu atau lebih? Orang kalau merokok bisa berhenti enggak? Ya udah, jawabannya itu. Kenapa? Rokok bukan soal sehat nggak sehat. Nomor 1 pembunuh itu bukan rokok, nomor 1 pembunuh apa? Gula.
Diabetes, serangan jantung, itu nomor 1. Rokok di sekitar nomor 3, nomor 4. Terus ayat yang 1 Korintus 6 ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Ayat yang 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi apa yang kita lakukan itu harus yang membangun. Suatu ketika ada kesaksian, ya, ada seorang anak muda, dia datang ke KKR, dia mendapatkan pertobatan, terus dia pulang, dia mau nginjili papanya, karena papanya masih merokok. Dia ngomong, "Pak, boleh nggak saya berdoa supaya papa berhenti merokok?" "Shh, saya kecil, ojo banyak ngomong kamu, nggak ngerti apa-apa kamu." Suatu ketika, papanya kanker paru-paru, ya, harus hilang satu paru-parunya. Terus datang ke anaknya ini. "Nak, kapan lalu pernah ngomong ya kalau bisa berhentikan rokok ya? Karena ini papa udah hilang paru-paru satu tapi tetap gak bisa berhenti rokok ini papa." Terus anak muda ini bilang, "Bisa Pak, sini saya izin doakan papa ya. Dalam nama Yesus papa bisa dilepaskan dari keterikatan rokok." Singkat cerita didoakan dan tahu Bapak Ibu Saudara, waktu itu usia bapak itu umur 50 tahun. Didoakan lepas dari rokoknya, hidup dengan satu paru-paru, dan tahu dipanggil Tuhan usia berapa? 96 tahun. Tuhan kasih panjang umur. Jadi merokok itu bukan soal sehat nggak sehat Bapak Ibu Saudara. Standarnya itu karena itu mengikat. Coba, ya saya percaya pasti ada yang merokok ya di tempat ini. Tapi sekali lagi saya nggak menghakimi, tapi proses. Sehari nggak merokok bisa nggak kira-kira? Pasti berat ya. Tapi proses, semua proses, ya. Jadi hari ini percaya bahwa Roh Kudus sanggup memberikan kemerdekaan. Yang percaya katakan, amin. Sebetulnya ada masih banyak yang saya mau sampaikan tapi dalam kesempatan yang lain ya. Saya mau bahas juga tentang tato, tentang tindik, tentang rambut gondrong ya. Tapi saya rasa cukup sampai di rokok aja ya. Kalau enggak ini jadi seminar ini ya. Tapi di lain kesempatan aja saya bahas ya supaya berseri ya. Karena saya lihat waktu udah ini. Sebetulnya semua di Alkitab itu ada kok. Semua bisa dibahas. Tapi saya mohon maaf ini. Atau mau diteruskan. Kalau diteruskan enggak pulang Bapak Ibu Saudara. Karena udah waktu ini ya. Mungkin sampai di 3 itu aja ya. Tadi tentang perceraian, tentang LGBT dan rokok. Tapi nanti kapan-kapan saya bahas tentang tato, tindik, gondrong ya. Sebenarnya masih banyak lain, ada banyak ya. Itu tentang Christian ethics ya, tapi mungkin kesempatan lain aja ya Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Jadi saya mau sampaikan bahwa hidup dipimpin dalam roh, yaitu kita mau hidup berproses dan mau hidup berubah. Saya tidak sedang menghakimi Anda hari ini, tetapi saya mau mengajak, yuk kita mau hidup yuk dipimpin oleh roh. Kita gak mau hidup di dalam daging. Mari saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Sebab Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Yang hari ini Tuhan lihat adalah hari ini dan masa depan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya hari ini kita mendapatkan satu pewahyuan yang baru. Kita dapat satu pengajaran yang baru. Jadi kita bukan lagi menghakimi ya. Wah ke gereja kok gini. Wah ke gereja kok gitu. Memang saya tahu. Kita ini ada hidup dalam namanya budaya dan norma ya. Artinya kita nggak seperti di negara barat. Kalau ke gereja tentunya ada pakaian yang kita harus hormati dan sebagainya. Tapi hari ini yuk kita jangan punya mental menghakimi ya. Kalau ngeliat di gereja, ya ke gereja kok telat, ya ke gereja kok gitu. Jangan. Kita hari ini mau belajar berproses. Saya hari ini tidak menyinggung, tetapi saya mau mengajak untuk kita berproses. Kalau itu sudah masa lalu, ya sudah ditutup. Nggak usah dengerin penghakiman orang. Tuhan nggak menghakimi kita kok. Tuhan mau kita berproses. Ketika Yesus bertemu dengan seorang wanita yang tidak benar, Yesus bilang apa sih? Dosamu sudah diampuni, bertobatlah dan jangan lakukan lagi. Jadi hari ini kalau ada saudara-saudara yang terikat, yuk malam hari datang sama Tuhan. Ya saya susah lepas rokok saya Tuhan. Tapi saya berjanji Tuhan, saya mau lepas rokok saya. Tuhan kalau saya punya penyimpangan-penyimpangan, tapi saya percaya Engkau yang menciptakan saya. Engkau sanggup memulihkan penyimpangan dalam hidup saya. Tuhan mengasihi.